Kemudian sekarang kita masuk dalam pembahasan hukum salat Jumat. Nah, salat Jumat ini fardu ain, ya. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf, bagi setiap muslim laki-laki yang mukallaf. Mukallaf artinya sudah terkena kewajiban. Jadi seorang muslim yang baligh, seorang laki-laki yang akil dan baligh. Dalilnya sangat banyak sekali. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan, jika telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, ya, untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk menuju zikrullah, yakni mendengarkan khutbah. Bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, yakni mendengarkan khutbah Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Juga terdapat peringatan keras bagi siapa saja yang meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali berturut-turut. Dan ini bukan berarti bahwa siapa yang meninggalkannya 1 kali dia tidak masalah, tidak, ya. Tapi siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, maka dia telah berdosa besar. Tapi jika sampai 3 kali meninggalkan salat Jumat, maka hatinya akan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Hendaknya berhenti beberapa kaum yang meninggalkan Jumat-Jumatnya, meninggalkan beberapa Jumat. Atau Allah akan mengunci mati hati-hati mereka. Kemudian mereka sungguh benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Oleh karena itu, ini peringatan yang keras terhadap seorang yang melalaikan atau mengabaikan salat Jumat, ya, sampai beberapa kali, ini sampai 3 kali, bahwa Allah Ta'ala akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang dikecualikan atau yang mendapat rukhsah, ya, mendapat pengecualian dari kewajiban salat Jumat ini 5 macam, 5 tipe orang, ya. Ada 5 golongan yang tidak terkena kewajiban salat Jumat. Pertama adalah as-sabi wal mar'ah wal 'abdul mamluk wal marid wal musafir. Anak kecil yang belum baligh. Seorang perempuan, ya, wal mar'ah, perempuan. Kemudian hamba sahaya, orang yang sakit, dan musafir. Ya. Ini 5 golongan yang tidak terkena kewajiban salat Jumat. Akan tetapi, jika salah seorang di antara mereka menghadiri salat Jumat dan melaksanakan salat Jumat bersama imam, maka sah salatnya dan gugur darinya kewajiban salat zuhur. Ya. Jadi misalnya seorang musafir, ya, musafir tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Demikian juga orang yang sakit, ya, orang yang sakit tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Anak kecil juga yang belum baligh. Tapi jika mereka ini mendatangi salat Jumat bersama jamaah, maka salat Jumatnya sah dan gugur darinya kewajiban salat zuhur. Nah, persiapan yang perlu dilakukan terkait dengan salat Jumat, ya. Persiapan yang dilakukan sebelum salat Jumat adalah mandi sebelum menghadiri salat Jumat, ya. Mandi sebelum menghadiri salat Jumat. Dan tentang mandi untuk menghadiri salat Jumat ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya, ya. Apakah wajib atau sunnah, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi untuk mendatangi salat Jumat ini hukumnya sunnah. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat hukumnya wajib, ya. Tetapi yang lebih rajih insyaallah, ya, yang lebih kuat dari 2 pendapat ulama itu adalah wajib, ya. Jadi pendapat yang lebih sahih, yang lebih rajih terkait masalah ini adalah wajibnya bagi laki-laki yang hendak mendatangi salat Jumat untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalim." Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap
laki-laki muslim yang telah dewasa, ya, yang telah dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ada lafaz yang tegas dari Rasulullah SAW bahwa mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Kemudian juga perintah secara umum, ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaknya mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan mandi di hari Jumat ini waktunya adalah setelah terbit fajar. Jadi boleh dilaksanakan setelah terbit fajar shadiq, ya. Jadi ketika waktu subuh masuk, ya, waktu salat subuh masuk, ya. Jika seorang mandi pada waktu itu dengan niat untuk mendatangi salat Jumat, maka sudah gugur kewajibannya. Tapi jika dia mandi tanpa niat, dia mandi saja untuk membersihkan tubuhnya tanpa niat untuk hari Jumat, maka dia belum melaksanakan kewajiban tadi. Jadi mandi di hari Jumat itu hendaknya disertai niat dalam hati, ya. Disertai niat atau kesengajaan dalam hati bahwa dia mandi untuk hari Jumat. Dia mandi untuk menghadiri salat Jumat. Ya, ini dalam hati. Di waktunya sejak terbit fajar shadiq hingga sebelum berangkat ke masjid. Sedangkan waktu yang paling utama adalah sebelum berangkat ke masjid. Itu waktu yang paling afdal, ya. Jadi ketika sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid, maka mandi terlebih dahulu di rumah, ya. Mandi di rumah sebersih-bersihnya, kemudian mengenakan wewangian dan pakaian yang terbaik, kemudian berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, ya. Dianjurkan berjalan kaki. Meskipun boleh naik kendaraan, tapi yang lebih afdal berjalan kaki. Dan tentang itu ada keutamaan tersendiri. Ada faedah di sini, yaitu jika seseorang batal wudunya setelah mandi, ya. Setelah mandi di pagi hari, dia mandi di waktu fajar, atau mungkin di pagi hari dia mandi untuk mendatangi salat Jumat. Setelah itu dia buang air kecil. Setelah mandi bersih, kemudian di siang hari dia buang air kecil atau buang air besar dan sebagainya. Apakah wajib mandi lagi? Tidak, ya. Mandinya sudah sah, tidak gugur karena hadas kecil. Dia hanya wajib wudu saja ketika hendak mendatangi salat Jumat, ya. Ini. Demikian juga dianjurkan, ya, seorang yang hendak berangkat menuju salat Jumat untuk menggunakan wangi-wangian jika dia memilikinya, kecuali seorang wanita, ya. Jika seorang wanita hendak mendatangi masjid, baik salat berjamaah atau salat Jumat, maka dilarang keras untuk menggunakan wewangian atau parfum, ya. Tapi bagi laki-laki disunahkan untuk mengenakan parfum atau wangi-wangian. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ar-rajulu yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhr wa yaddahin min duhni wa yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Tidak ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya, ya, bersuci dengan sebenar-benarnya, dengan segenap kemampuannya, ya. Artinya mandi dan mensucikan bersih, sebersih mungkin tubuhnya. Kemudian menggunakan minyak rambut, ya, meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun atau yang lain, dan menyentuhkan wewangian yang dimiliki di rumahnya, ya, menggunakan wewangian yang ada di rumahnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dan dia tidak memisahkan antara dua orang, ya. Jadi dia duduk ketika sampai di masjid, dia tidak sampai menyuruh dua orang untuk bergeser untuk melapangkan tempat supaya dia bisa salat tahiyatul masjid, tidak. Dia duduk di tempat mana saja yang lowong, ya. Jadi dia datang ke masjid, tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Dia cari tempat yang kosong, kemudian salat tahiyatul masjid atau salat sunnah semampunya, ya. Kemudian dia salat semampunya, ya. Kemudian memperhatikan imam apabila imam berkhutbah, melainkan diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Jadi fadilah takfirus sayyi'at, ya, penghapusan dosa-dosa satu pekan, ya, antara Jumat sekarang dengan Jumat yang lalu, itu dikaitkan, ya, terkait dengan seseorang itu mandi, ya, mandi terlebih dahulu di rumahnya, kemudian mengenakan
minyak pada rambutnya, ya, seperti minyak zaitun. Kemudian menggunakan wangi-wangian pada pakaiannya. Kemudian keluar dengan menjaga adab, yaitu tidak memisahkan dua orang yang sudah duduk terlebih dahulu di masjid. Kemudian salat sunnah semampunya. Kemudian ketika imam naik mimbar berkhutbah, dia perhatikan baik-baik khutbah tersebut. Nah, siapa yang melaksanakan ini, niscaya diampunilah dosa-dosanya selama 7 hari, ya, selama sepekan. Ini sejak Jumat ini hingga Jumat yang sebelumnya, ya. Juga dianjurkan untuk menggunakan siwak, ya, menggunakan siwak pada saat hendak menghadiri salat Jumat, ya. Sebagaimana sebuah hadis yang marfu, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang telah baligh, dan hendaknya dia menyikat giginya dan menggunakan wangi-wangian jika mendapatinya, ya. Sebuah hadis yang marfu menjelaskan seperti ini. Juga keumuman hadis-hadis yang menganjurkan untuk menggunakan siwak setiap kali hendak salat. Setelah itu, mengenakan pakaian terbaik yang dia miliki. Dan yang paling utama adalah pakaian yang berwarna putih. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mengenakan pakaian terbaik yang dia miliki, ya, mandi di hari Jumat lalu mengenakan pakaian terbaik yang ada padanya dan menyentuhkan ke tubuhnya dari wewangian, ya, jika dia memiliki, kemudian mendatangi salat Jumat, maka itu menjadi kafarah, ya, menjadi penghapus dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya, ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Adapun sebaik-baik pakaian itu yang berwarna putih, karena sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kenakanlah, ya, dari pakaian kalian yang berwarna putih. Sesungguhnya itu adalah pakaian terbaik kalian. Dan kafanilah dengan pakaian itu orang-orang yang meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya. Kemudian juga termasuk adab hendak mendatangi salat Jumat adalah tidak mengonsumsi, ya, tidak mengonsumsi sesuatu yang akan membuat bau yang tidak sedap, ya. Seperti memakan bawang merah atau bawang putih, atau merokok apalagi, ya, sebelum mendatangi salat Jumat, ya. Jadi tidak datang pada hari Jumat dengan bau mulut yang tidak sedap karena habis makan bawang merah atau bawang putih atau bau rokok, ya, dan itu lebih buruk lagi. Bau rokok lebih buruk lagi. Ini semua hendaknya dihindari. Demikian juga pakaian yang lusuh, yang pakaian yang kotor, yang berkeringat dan sebagainya hendaknya dihindari ketika hendak mendatangi salat Jumat dan juga salat-salat jamaah yang lain. Nah, ini semua termasuk adab-adab ketika hendak mendatangi salat Jumat, ya. Nah, inilah pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan fadilah salat Jumat dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat, juga hukum menghadiri salat Jumat dan apa yang dilakukan atau apa yang disunahkan untuk dilakukan sebelum pergi ke masjid untuk salat Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua tentang din dan menambahkan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.